Storinema, mental sehat. Seperti biasa, bagi yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur film yang merupakan seri terakhir dari franchise Crow Zero, yaitu Crows Explode. Kalau ada yang komen, kayaknya udah pernah ya bang, gitu lagi. Gak ngurus. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Storinema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storinema. Uhui. Dan buat belasumers yang request hanya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, kali ini para legend susuran udah lulus semua nih ceritanya. Dan muncullah sesosok pria biasa bernama Kazeo. Saat ini dia lagi OTW ke STM susuran sebagai murid baru. Sampai pas di tengah jalan, dia ketemu sama Ogisu, Guru, dan Momo yang merupakan murid kelas 2 di susuran. Bahkan dia hampir aja kesulut emosi tuh men. Tapi karena emang gak suka gelut ya kan, dia milih ngediamin mereka dan dianggap cuman suara kentut. Nah, pas sampai di depan sekolah, para murid dikejutkan dengan kedatangan seorang murid bernama Ryohei yang sok-sokan diantar mobil gitu. Dan karena jadi pusat perhatian, disamperin deh tuh sama Kazeo. Lah kok dicuekin dan malah menerobos masuk ke sekolah men. Otomatis diikutin tuh sama Kazeo. Dan gara-gara itu, salah satu murid kelas 3 nyoba ngehentiin Kazeo, namun justru dia yang bernasib malang men. Siapa sangka, tindakan Kazeo itu ternyata disaksikan oleh Gora, sang pemimpin dan pemegang tahta tertinggi di susuran. Malamnya, di sebuah bar, Ken yang sebelumnya pura-pura meninggoy nggak sengaja ketemu sama Makise nih men. Hingga di keesokan harinya, Makise ngajak Ken ke tempat kerjanya buat nawarin kerjaan di bidang jual beli mobil bekas gitu. Awalnya sih dia nolak, tapi pas juragan Makise yang mempesona bernama Aya datang sama anaknya, Ken tiba-tiba ngiler dan langsung bersedia kerja di situ nih men. Dasar geragas. Sementara di susuran, Kazeo diajak kenalan sama trio Wek-Wek yang dipimpin oleh Ogisu. Dalam obrolan itu, Kazeo diajak join ke gengnya untuk mengambil alih tahta Gora sebagai pemimpin. Karena diketahui kalau Gora sendiri adalah murid terkuat peringkat pertama sekaligus mempunyai anggota paling banyak di susuran. Apalagi Gora juga mempunyai beberapa anak buah yang strong seperti Takagi, Soshi, dan Honda. Juragan dealer nih kayaknya. Selain trio Wek-Wek, ternyata masih ada beberapa geng lain yang juga berusaha ngambil alih tahta Gora men. Seperti geng Suji, geng Kuhe, bahkan si Ryohei. Besoknya, dengan semangat, Ken melayani pembeli di hari pertamanya masuk kerja. Dan luar biasanya, dia berhasil ngejual satu mobil di hari pertamanya itu men. Alhasil, Mbak Aya pun masakin makanan kesukaannya pas istirahat siang. Hingga di tengah-tengah makan siang yang harmonis itu, Ayah pun menceritakan masa lalunya, di mana usahanya itu ternyata usaha milik ayahnya yang dulu pernah hampir bangkrut setelah beliau meninggal. Untungnya, Makise membantunya bangkit sebagai wujud rasa terima kasih karena ayahnya dulu pernah ngerawat Makise seperti anaknya sendiri. Malamnya, trio Wek-Wek ngajak Kazeo ke sebuah bar nih ceritanya. Di sini, Kazeo akhirnya ngasih tahu alasan kenapa dia nggak mau gelut, padahal dia milih sekolah di sarang para penyamun, yaitu karena dia masih trauma atas masa lalu ayahnya. Lalu, di tengah perbincangan itu, tiba-tiba ketua STM Kurosaki yang bernama Shibata datang buat ngerusuh di bar itu men. Bahkan, Momo dan Guru harus jadi korban keberingasan begundal itu. Ngelihat teman sepertonjokan mereka babak belur, bisa dipastikan Kazeo dan Ogisu pun turun di medan perang.
Terus pas Kazuyo sama Shibata mau duel 1 lawan 1, lah kok tiba-tiba terdengar suara sirine yang membuat mereka semua harus kabur berserakan. Nah, karena Kazuyo dan Shibata nggak sengaja kabur bareng, mereka akhirnya kenalan dan ngobrol-ngobrol. Sampai kemudian Shibata ngerasa kalau mereka emang harus berduel begitu berhasil menguasai sekolah masing-masing. Tapi apa boleh buat, karena si Kazuyo ini emang gak ada niatan buat gelut, dia pun cabut ninggalin Shibata gitu aja men. Besoknya, Ken nemuin seorang ketua klan Yakuza yang bernama Naraoka nih ceritanya. Abis basa-basi bentar, dia ngaku kalau sekarang lagi kerja jual beli mobil bekas yang dikelola Mbak Aya gitu. Ngelihat peluang bisnis yang menjanjikan di tempat kerja Ken, Naraoka pun menawarkan kerjasama bisnis tapi ditolak tuh sama Ken. Soalnya dia nggak mau aja ngelibatin ayah dan anaknya yang masih bocil untuk berurusan dengan Yakuza. Nah, pas mau pulang dari sana, Ken papasan tuh sama Ryohei yang baru aja pulang sekolah. Dan faktanya, ternyata Ken sempet ngasuh si Ryohei pas masih bocil sebelum ayahnya meninggoy. Lalu sepeninggal ayahnya, Ryohei diasuh oleh Naraoka yang mempunyai misi untuk menjadikan Ryohei sebagai ketua Yakuza yang disegani seperti ayahnya dulu. Namun untuk saat ini, Ryohei sementara diasuh oleh seorang karyawan baru yang bernama Fujiwara men. Diketahui kalau Fujiwara ini adalah seorang murid SMA yang baru aja keluar dari penjara oleh sebuah kasus. Dan karena nggak punya tempat lain, akhirnya dia pun milih gabung sama kelompok Yakuza dan nggak mau sekolah lagi. Sementara di STM Kurosaki, Shibata lagi ngadain ospek untuk para murid baru nih ceritanya. Namun kemudian dia dikejutkan dengan kedatangan Fujiwara bersama teman Yakuzanya. Dan asal kalian tahu nih men, dulu ternyata Fujiwara sama Shibata ini sahabatan. Namun karena sebuah konflik yang belum diketahui, Fujiwara tiba-tiba pengen ngebakar Shibata sampai pada akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Karena hal itu pula, pertemanan mereka akhirnya hancur bahkan hingga saat ini men. Oke, giliran flashback ke Kazuyo bentar nih sekarang. Ternyata dulu Kazuyo bersama ibunya sempat menemani ayahnya yang seorang petinju di mana kala itu sedang terbaring koma akibat luka setelah pertandingan. Karena itulah Kazuyo jadi trauma dan gak mau gelut sampai sekarang meskipun sebenarnya dia sangat overpower man. Balik lagi ke masa sekarang, gak tahu kena angin apa si Kazuyo ini diajak Ogisu berendam di sebuah pemandian air panas gitu bareng trio wek-wek. Ya Kazuyo nggak nolak, mumpung dia juga lagi free. Dalam momen itu, mengetahui kalau ayah Kazuyo udah almarhum, Ogisu pun ngajak Kazuyo untuk deep talk tentang masa lalu mereka yang kelam dan salah satunya tentang orang tua mereka. Ogisu ngasih tahu kalau ayahnya tiada pas dia masih umur 8 tahun. Sementara Momo mempunyai ayah yang pemabuk, sedangkan Guru nggak punya sosok ibu. Atas dasar background mereka yang gak jauh beda, Ogisu pun bilang ke Kazuyo kalau dia gak sendirian dan mereka juga siap untuk jadi teman dia. Di saat itulah, Kazuyo akhirnya melelehkan es yang mengganjal di jiwanya dan jadi semakin dekat dengan ketiga sahabat kampretnya itu men. Hari pun berlalu. Kali ini Ken datang ke Susuran nyariin Ryohei karena pengen nostalgia nih ceritanya. Lah kok dia malah dicuekin tuh sama Ryohei. Sampai akhirnya dia nggak sengaja ketemu sama Kazuyo yang kemudian ngajak dia keliling sambil ngobrol-ngobrol santuy gitu lah ya. Malamnya Fujiwara diajar sama anak buah Naraoka gara-gara ngedatengin STM Kurosaki men. Namun siapa sangka bukannya dikeluarin dari Yakuza, Naraoka malah ngefasilitasin Fujiwara untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Tapi dengan 2 syarat, Fujiwara nggak boleh bawa-bawa nama klan Yakuza mereka dalam aksinya itu. Sekaligus Naraoka juga memberikan sebuah misi ke Fujiwara untuk menyerang Ken agar mau nyerahin gudang tempat jual beli mobil bekas bosnya buat dijadiin bisnis geng mereka. Tentu aja, tanpa banyak mikir, Fujiwara pun menyanggupi dan besoknya langsung ngeluruk STM Kurosaki dan Susuran dengan diiringi anak buah Naraoka men. Tujuan dia ngelakuin itu adalah untuk mengadu domba antara Kurosaki dan Susuran agar saling serang.
Di sisi lain, Kazuo CS yang lagi santuy dikasih tahu tuh sama Ogisu kalau dulu Fujiwara pernah ngebakar Shibata gara-gara kalah gelut hingga dia harus mendekam di balik jeruji besi selama 2 tahun. Selain itu, mereka juga dengar kabar kalau Fujiwara baru aja nyerang susuran, padahal dia baru aja bebas beberapa hari gitu. Sementara setelah penyerangan itu, Gora dikasih tahu Soshi kalau Honda berhasil diculik sama geng Fujiwara, men. Maka dari itu, kalau sampai Gora nggak bergerak, Soshi dan anak buahnya bakal berhenti jadi pengikutnya. Namun siapa sangka, tiba-tiba Shibata nongol sambil nyerahin Honda yang udah jadi kerak telur, men. Tentu aja, Ogisu pun nggak terima karena ngira kalau itu adalah perbuatan Shibata dan anak-anak Kurosaki. Diklarifikasi deh tuh sama Shibata kalau semua itu adalah perbuatan Fujiwara. Namun meski begitu, Shibata nggak bakal ngebiarin susuran nyerang Fujiwara karena dia masih nganggap Fujiwara sebagai sahabatnya. Malamnya, Fujiwara ngajak Ryohei ke basecamp tempat dia tinggal, yaitu di tempat pengolahan sampah yang dikelola Naraoka sebagai salah satu bisnis klan Yakuza mereka. Di sana, Fujiwara sama Ryohei saling curhat dan akhirnya saling mengetahui kalau mereka punya banyak kesamaan, men. Seperti nggak mau diatur dan pingin hidup bebas. Karena itu, Fujiwara pun mengajak Ryohei untuk bekerja sama demi menggapai impian mereka. Besoknya, tanpa diduga, Gora bergerak sendirian untuk mengobrak-abrik anak buah Fujiwara buat nyari keberadaan Fujiwara. Namun apesnya, Gora malah terluka akibat dari pergelutan itu. Dan mengetahui kalau Fujiwara deket sama Ryohei, Gora pun pergi ke sekolah buat nyariin Ryohei. Tapi sayangnya, bukannya dapat info keberadaan Fujiwara, dia justru dikalahkan Ryohei dengan begitu enteng karena kondisinya yang emang udah menahan luka akibat pergelutan sebelumnya. Semenjak kejadian itulah, Ryohei jadi pusat pembicaraan semua murid susuran karena udah berhasil numbangin Gora. Dan secara otomatis, Ryohei lah yang kini jadi puncak tertinggi di susuran meskipun pakai cara yang licik. Gak cuman itu, dia bahkan nantang Kazuo buat duel untuk membuktikan kalau dia emang yang terkuat di susuran. Ya karena Kazuo nolak, akhirnya malah Ogisu tuh yang maju. Namun apesnya, ternyata kerusuhan juga terjadi tatkala Shibata nyatronin markas Fujiwara dengan maksud untuk nyadarin dia karena Shibata tetap nganggap dia itu sebagai seorang sahabat. Namun karena dia tetap gak nganggap Shibata ini teman dan situasi saat itu juga semakin memanas, alhasil pergedebukan pun tak terhindari. Sementara Kazuo CS lagi nganterin Ogisu berobat ke rumah sakit nih, men. Namun siapa sangka Ogisu tiba-tiba mutusin pertemanannya sama Kazuo karena kecewa Kazuo nggak berbuat apa-apa pas dia dipenyokin sama anak buah Ryohei. Padahal semua itu gara-gara dia ngebelain Kazuo. Dan yang tak terduga, ternyata Shibata sama Gora juga dirawat di situ, men. Makanya mereka berdua pun ngasih tahu Kazuo kalau semua kerusuhan ini hanyalah adu domba yang udah direncanain Fujiwara sama Ryohei. Atas dasar itulah mereka berdua minta Kazuo untuk memberi pelajaran ke Ryohei agar kapok berbuat hal kotor kayak gitu. Nah, atas cerita dan permintaan dari dua pentolan sekolah kemarin, sepulang sekolah, Kazuo pun langsung nyamperin Ryohei yang saat itu berada di tempat pengolahan sampah untuk menantangnya berduel di rooftop susuran besok siang, men. Dan karena emang berambisi untuk menguasai susuran, Ryohei pun menerima tantangan itu karena emang tinggal Kazuo doang kandidat terkuat yang belum dia kalahin. Namun kebarbaran ternyata belum kelar nih, men. Malamnya, lagi-lagi Fujiwara berulah dengan ngajak Ryohei untuk ngebakar tempat jual beli mobil bekas milik Aya atas perintah Naraoka. Untung aja, sebelum dibakar, Ken yang sempat menyadari hal itu pun nyoba buat ngehentiin mereka. Bahkan, Ken juga berusaha buat nyadarin Ryohei karena dia tahu kalau Ryohei sebenarnya bukan anak yang suka berulah kayak gitu. Namun brengseknya, walaupun Ryohei akhirnya sedikit sadar karena ucapan Ken, tapi si Bangijan Fujiwara ini tetap aja ngebakar tempat itu, men.
Karena insiden itu, Ken nyamperin Kazuo ke rumahnya untuk minta bantuan buat nyadarin Ryohei yang udah melenceng jauh dari kepribadian aslinya. Dan karena bertambahnya korban yang dirugikan oleh Ryohei, Kazuo pun bertekad bakal ngalahin dia demi kebaikan. Waktu pun berlalu dengan kenceng. Tibalah saat yang dinanti-nanti. Ngelihat Kazuo yang bertekad untuk ngalahin Ryohei, trio Wakwak dan geng Gora pun bersatu demi misi yang sama. Hingga sesampainya di lokasi, ternyata geng Ryohei yang dibantu geng Fujiwara udah standby nih men. Sementara Ryohei sendiri udah nungguin Kazuo di rooftop. Dan tanpa basa-basi lagi, saksikanlah pergedebukan antar kampret. Dalam pergedebukan itu, Gora berhadapan dengan Fujiwara dan hampir kalah karena kondisinya sendiri emang belum pulih. Untung aja si Bata datang buat ngantin Fujiwara meskipun dia sendiri juga sebenarnya belum pulih men. Meski begitu, si Bata tetap bertarung penuh tekad dengan tujuan untuk menyadarkan sahabatnya itu agar kembali seperti dulu. Namun siapa sangka begitu ngeliat luka bakar di tubuh si Bata, Fujiwara pun tersadar kalau semua yang udah dia lakukan selama ini itu salah. Dan menariknya, Fujiwara pun meminta maaf dengan tulus atas apa yang udah dilakukannya dulu ke si Bata. Sementara si Bata sendiri, meskipun bekas luka itu gak akan pernah hilang, dia masih tetap menganggap Fujiwara temen. Bahkan dia juga minta agar mereka temenan lagi kayak dulu. Di sisi lain, dengan semangat yang berkobar, Kazuo akhirnya sampai di rooftop dan bertatap hidung tuh sama Ryohei. Hingga momen epik singkat pun dipertontonkan. Dikit aja dah gelutnya, paling gitu-gitu doang, daripada kena copyright mulu. Singkat kata, singkat cerita. Begitu kelar duel, Kazuo dan Ogisu akhirnya nyerahin Ryohei sama Ken yang emang berniat buat nyamperin Ryohei. Bahkan Kazuo bilang kalau mulai saat ini dia bersedia buat jadi teman Ryohei men. Waktu pun berlalu segelebat mata. Setelah melewati beberapa masalah yang silih berganti, kini showroom mobil bekas milik Mbak Janda Ayah jadi makin rame berkat usaha Ken dan Makise yang pantang menyerah. Sementara Kazuo yang udah berhasil ngelawan traumanya, kini dia pun berniat menantang sang monster rindaman sebagai langkah terakhir untuk menguasai susuran, seperti para pendahulunya. Tamat. Kelar sudah nyeritain film inspirasi para kampret di masanya. Ya yang namanya film ya cuma buat hiburan, ambil baiknya aja. Kalau ampe niru yang buruknya ya berarti kalian goblok. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.